Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Masih bersama saya, sahabat Anas ya, dalam channel sahabat Anas channel. Yang belum like and subscribe, bisa di like, di subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan satu kisah nyata, sahabat. Yang ini semoga saja bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua yang nonton di channel saya, tentang satu pesugihan yang insya Allah justru ketika kita mengamalkannya mendapatkan pahala yang sangat melimpah, sahabat, yaitu satu pesugihan dengan mengamalkan sholawat. Tapi sebelumnya ini ceritanya. Jadi cerita ini saya dapat dari satu ceramah ya, ceramah salah satu kiai. Terus kemudian dia menceritakan pada suatu waktu beliau bertemu dengan seorang kakek usia 65 tahunan di salah satu masjid. Waktu itu setelah selesai sholat asyar, sahabat. Kejadiannya ini diceritakan sekitar tahun 2022. Tetapi kejadian si kakek nanti bercerita itu ketika dia mengalami satu keterpurukan sekitar dia usia 40 tahun. Berarti di awal 2000 kejadian ini, sahabat, di awal 2000. Pak Yai itu bertemu dengan seorang kakek, sebut saja namanya kakek Rajiman ya, kakek Rajiman, di salah satu masjid besar di kota Semarang, sahabat. Kemudian si kiai ini sering membiasakan diri untuk membaca sholawat Jibril. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad setelah selesai sholat biasanya 100 kali minimal, tapi dianjurkan sebanyak 300 kali minimal ya. Lalu kemudian sang kakek itu juga di pojokan masjid selesai sholat, terus kemudian beliau mengamalkan satu sholawat yang lafadznya ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Sampai kepada suatu ketika terjadilah satu obrolan, keduanya saling tegur sapa. Setelah itu terjadilah obrolan. Terus sang kakak itu tiba-tiba ketika dia membicarakan tentang sholawat, sahabat, beliau dengan sayu matanya dan meneteskan air mata, sahabat, dan beliau mulai bercerita bahwa hidupnya diselamatkan karena sholawat ini. Jadi sang kakek waktu itu, Pak Rajiman ya, seusia paruh baya sekitar 40 tahunan, di tahun 2000 awal itu mengalami satu kebangkrutan, satu krisis yang sangat luar biasa. Usahanya bangkrut, sahabat, sehingga dia tidak memiliki apapun. Rumahnya terjual, tergadaikan, dan bahkan dia hanya ngontrak di sepetak kontrakan kecil, satu bedeng ya. Jadi satu kontrakan kecil itu ya, kontrakan keluarga itu dikontrak bersama istri dan anak-anaknya, sahabat. Sampai pada suatu ketika karena dia saking putus asanya, dia berniat untuk bunuh diri. Ini sangat yang bercerita, berniat bunuh diri. Ketika dia akan melangsungkan niatnya, sahabat, dia masih maju mundur bimbang, ini lanjut enggak ya, karena butuh keberanian untuk mati, sahabat. Jadi mau bunuh diri tetapi masih maju mundur. Sampai pada suatu akhirnya sang kakek malah ketiduran. Jadi niat bunuh diri, maju mundur, ragu ini maju bunuh diri atau tidak. Sampai suatu ketika dia ketiduran. Dia mau minum racun sebenarnya, tetapi akhirnya malah ketiduran. Nah, di tidurnya ini dia diimpeni kakek buyutnya untuk mengamalkan satu sholawat dengan lafadz ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah sebanyak 999 kali sekali duduk ya.
999 kali sekali duduk tanpa terputus. Jadi tidak boleh dicicil. Jadi sekali duduk itu harus segitu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu wasiat dari kakeknya dalam mimpinya si kakek Rajiman tadi. Untuk waktunya diberi kebebasan antara setelah subuh atau setelah maghrib, setelah subuh atau setelah maghrib, dalam waktu afdolnya itu. Jadi zikir petang atau zikir sore itu dibolehkan asalkan sekali duduk. Akhirnya beliau mengamalkan itu, sahabat. Kakek Rajiman itu mengamalkan itu. Ya diamalkan setiap hari, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Pokoknya ya Sayyidi ya Rasulullah itu 999 kali. Gimana Mas kalau itu diselingi selawat yang lain? Boleh, asalkan ya Sayyidi ya Rasulullah itu sekali duduknya 999 kali. Jadi itu nah kalau bisa ijazah itu mirip seperti kayak kunci itu punya apa ya, ukiran khusus gitu loh. Jadi ukuran khusus itu juga sama, jumlah nominal itu, jumlah banyaknya kita bersolat itu seperti ukiran khusus yang dalam kunci, dengan niat khusus itu juga sama. Jadi ketika kenapa ada kiai yang mengijazahkan sekian, nanti baca ini sekian, itu kayak kunci, sahabat. Jadi rahasianya itu. Kalau kemudian untuk selawat yang lain tidak dihitung, boleh, silahkan. Tetapi ketika kamu ingin mengamalkan satu ijazah, ya itu harus dituruti, karena itu adalah satu kunci. Ya, jadi ukiran-ukirannya itu kayak kunci. Jadi ketika itu lebih atau kurang, ya kuncinya kan nggak sesuai. Ya kayak kunci sepeda motor, kunci pintu kan beda-beda. Itu sama, amalan juga beda-beda. Lanjut, oleh Mbah Rajiman ini dilaksanakan amalan tersebut. Nah, ini ajaibnya, sahabat. Satu minggu kemudian dia tiba-tiba didatangi tetangganya untuk membersihkan tanah. Jadi dia punya tanah pekarangan yang agak luas ya, agak luas sekitar 1 hektar untuk dibersihkan tanahnya itu, yang nanti itu rencananya mau dijual, sahabat. Akhirnya dia membersihkan tanah itu. Jadi alang resik kayak alang-alang, kemudian itu resik tanah intinya lah. Itu dibersihkan. Nah terus kemudian terjadilah perbincangan antara pemilik tanah sama Mbah Rajiman, bahwa si pemilik tanah ini berniat menjual tanahnya dengan harga per meternya sekitar waktu itu 100.000, sahabat. 100.000 per meternya. Oh begitu. Terus kemudian ajaibnya, sahabat, tidak sampai 1 bulan ketika hampir selesai membersihkan itu, sudah sedikit-sedikit ya, Mbah Rajiman itu kedatangan teman lama yang mencari tanah, sahabat. Terus kemudian ditunjukkan tanah itu. Lah kemudian ditunjukkan tanah itu dijual. Temannya itu mencari tanah dengan anggaran per meternya 125.000. Artinya ada selisih dari harga yang punya tanah sama yang mau beli. Singkat cerita terjadilah jual beli itu, sahabat. Beliau mendapatkan keuntungan dari maklar itu, bayangkan dalam 1 hektar tanah 25.000 rupiah dikalikan berapa luasnya itu. Dari hasil tanah itu kemudian beliau melanjutkan beli ini ditukar itu, seperti itu selanjutnya. Jadi semacam menjadi juragan tanah. Dan akhirnya di daerah Semarang sana, di dekat-dekat kampus, beliau membeli tanah itu kemudian dijadikan kos-kosan untuk mahasiswa itu. Dan hari ini beliau menjadi orang yang kaya, sahabat, dengan jalur pesugihan melalui sholawat. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, banyak cara untuk mendapatkan rezeki, ya Pak. Cara yang terbaik adalah mendapatkan rezeki sekaligus ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian mengamalkan sholawat ini. Silahkan, dari Pak Yai itu, dari Mbah Rajiman yang bercerita itu, siapapun boleh mengamalkannya, sahabat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah sebanyak 999 kali, 1 kali duduk tanpa terputus.
Dan ini cerita nyata tentang keajaiban sholawat, dan semoga saja ini bisa menjadikan kita lebih bersemangat lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita lebih bersemangat dalam bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu jelas ya, bahkan malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita sebagai umatnya. Alangkah indahnya ketika kita bisa menjalin satu ikatan ruhiyah kita kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak pernah melihat wajah beliau. Semoga saja beliau berkenan hadir dalam mimpi kita ya. Walaupun sampai hari ini kita belum pernah melihat wajah beliau, tetapi dengan sholawat ini insya Allah ada kerinduan antara kita, umatnya Rasulullah SAW, dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dan semoga saja kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamah. Sahabat-sahabat, saya rasa cukup dulu untuk cerita pada kali ini ya sahabat. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, and comment pada channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi untuk memberikan satu informasi, satu motivasi yang bermanfaat untuk kita semua sahabat. Itu keajaiban sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah sebanyak 999 kali. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.